Di zaman sekarang ini kan dok, banyak dokter nih dok. Iya. Tapi kenapa orang yang sakit dan jumlah istilahnya penyakit semakin merebak dok? Padahal di zaman Rasulullah ada seorang tabib yang dia itu bahkan harus pulang kampung karena tidak mendapatin di zaman Rasulullah itu banyak orang yang sakit. Kenapa zaman sekarang banyak dokter tapi penyakit makin banyak? Itu gimana dok? Ya logiknya saja. Zaman Rasulullah sehat. Zaman sekarang kok nggak sehat nih. Berarti ada tanda tanya. Jangan-jangan kita tidak mengikuti Rasul. Karena kalau ngikutin Rasul, dibuktikan, ini bukti konkret bahwa zaman Nabi itu sehat semuanya. Karena mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi. Nah, zaman sekarang timbul pertanyaan, apakah kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi? Nah, kalau tidak mengikuti, wajar saja banyak masalah. Ya, itu yang paling penting, yang paling krusial. Karena bagaimanapun juga kalau kita pengen sehat, ya lihatlah contoh sehatnya. Siapa contoh sehat terbaik? Ya Rasulullah. Maka ikuti kebiasaan-kebiasaan Rasulullah. Ikuti ajaran Islam secara kafah. Ya. Jangan hanya aspek ibadahnya saja, pola makan juga tolong diperhatikan. Maka itu Islam mengajarkan kata-kata fal yanzuril insanu ila ta'ami, kan, perhatikan makananmu, itu juga harus diperhatikan. Ya kan, pola hidupnya. Sekarang ini pola hidup kita kan banyak pola hidup yang mengarah ke stres. Ya kan, dengan iklim begitu luar biasanya informasi, itu ya, tekanan hidup yang luar biasa, stres meningkat. Stres meningkat menyebabkan begitu banyak penyakit. Nah, maka itu hal ini menunjukkan bahwa ternyata kita penting ini kembali ke zaman Nabi. Karena dibuktikan dengan zaman Nabi itu sehat semuanya gitu. Kalau sehat kenapa nggak kita contoh aja gitu. Maka itu yang paling penting bagaimana mensiarkan nih pola hidup Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi, ya kan? Tidak hanya aspek ibadah gitu ya, tetapi juga aspek kesehatan Nabi. Itu yang mungkin yang membedakan kenapa kok sekarang kok banyak yang sakit. Boleh lagi sekarang zaman instan ya, apa-apa pengen cepat. Jadi proses pemberian obat menjadi dominasi utama. Padahal sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa diobati tanpa harus pakai obat sebenarnya. Misalnya kayak batuk pilek saja lah. Sebenarnya kalau misalnya hanya influenza saja, sebenarnya istirahat yang cukup, makan yang baik, makan buah, itu sudah cukup, nggak perlu banyak obat-obatan seharusnya. Kita tahu bahwa penggunaan obat-obatan yang berlebihan itu akan berdampak buruk kepada tubuh. Jadi seperti itu. Jadi langkah konkretnya supaya masyarakat ini sehat ya edukasi. Termasuk media-media seperti ini bentuk salah satu sarana edukasi kepada masyarakat untuk ayo kembali kepada kehidupan Nabi loh. Nabi ini luar biasa. Kenapa nggak kita ikuti nih kebiasaan-kebiasaan Nabi gitu. Yang jelas-jelas terbukti memang sehat gitu. Mungkin masyarakat kita yang perlu diedukasi untuk kembali kepada kebiasaan-kebiasaan Nabi. Nah, kalau sudah diedukasinya kuat, bagaimana Nabi mengajarkan pola hidup, pola makan, insya Allah mudah-mudahan sedikit yang sakit. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan masyarakat Indonesia sehat semuanya, dan nggak ada yang sakit lah, kita berdoa. Amin. Itu doa kita bersama-sama lah. Ya, saya sebagai seorang dokter senang banget kok. Banyak yang sehat gitu ya. Malah saya kalau ada praktek nih pasien ini banyak Anwar saya omel-omelin. Ini berarti edukasi saya yang kurang ini. Berarti saya harus banyak edukasi.